Hi everyone, how are you today? I hope you're doing well. Halo teman-teman semua, semoga kabarnya baik-baik saja dan di rumah bisa sehat, beraktivitas seperti biasa, dan masih rajin-rajin aja untuk kerjain tugasnya masing-masing ya teman-teman. Oke, sebelum kita ke topik kita, aku mau kenalin diri dulu di sini. Kita akan belajar bareng-bareng sama saya, tentang bahasa Inggris. Yang topik kita hari ini adalah adjektif. Adjective for kids, adjektif untuk anak-anak. Dan di sini bakal ditunjukin hal-hal yang mudah, sangat mudah dimengerti. It's easy to understand and we will learn together. Jadi, kalau bingung nanti di akhir pelajaran, kalian bisa tanya ke Miss Upi langsung ya, jangan malu-malu. Nanti malu bertanya sesat di jalan, sama nggak bisa kerjain PR. Oke? Oke, jadi sebelum itu aku mau kabarin si Ryan. Ryan katanya kemarin sakit ya, semoga cepat sembuh ya Ryan. Hope you doing well, dan kita langsung aja ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang adjektif. Dalam bahasa Indonesia, ini adalah kata sifat. Kata sifat ya teman-teman. Jadi di sini dengan penulisan adjektif ini kita tahu kalau ini kata sifat. Dan jangan ragu-ragu kalau kamu bingung, kalau kamu lagi bingung atau kamu udah pusing banget nih sama yang lain, contohnya sama noun atau pronoun, jangan bingung dulu. Kita hari ini fokusin aja dulu di adjektif, yaitu kata sifat. Tidak hanya mencerminkan sifat, tapi kita tahu seharusnya kalau, hi kids, should I call you a smart kid? Halo teman-teman, halo adik-adik, halo anak-anak, halo adik-adik, haruskah aku memanggil kamu anak yang pintar? Smart kids ini kita bisa lihat, kita sudah melakukan pemakaian adjektif di smart-nya. Di smart-nya ya teman-teman. Smart kid artinya pintar, smart, dan kid anak. Jadi anak yang pintar. Smart kid, anak yang pintar. Jadi smart ini adalah sebuah kata sifat. Kata yang ditunjukkan untuk anak ini, kid ini. Oke, kita lihat ya. Gambar pertama. Di sini gambar pertama mereka senyum-senyum loh. They smile a lot. Kalau orang senyum-senyum berarti mereka apa teman-teman? Bahagia. Iya, kalau bahagia dalam bahasa Inggris kita sebutnya happy. Jadi anak ini adalah kita bisa sebut happy kids. Kenapa pakai kids? Karena ada 2 orang, makanya kita sebut sebagai happy kids. Dia tidak hanya 1, tapi 2 orang di sana. Dan mereka lagi main-main, sehingga mereka bisa disebut happy kids. Yang kedua, coba kamu perhatikan mata dia. Suntuk, sedih, sambil ngerangkul lututnya. Jadi kita bisa simpulin kalau si dia itu lagi sedih. Iya, kalau sedih kita sebutnya sad. Dan dia hanya 1 orang. Jadi ketika dia hanya 1 orang, kita bisa ngomong dia sebagai sad kid. Anak yang sedih atau anak yang sedang bersedih. Itu gambar kedua ya teman-teman. Ini hanya contoh permulaan, jadi jangan bingung dulu. Ini hanya contoh-contoh sekilas saja, teman-teman. So, don't confuse yourself. Let's keep going on. Yang ketiga, dia punya gelombang kuning, cemerlang sekali, bersinar. Berarti dia punya ide baru. Ide-ide baru ini
biasa datang dari orang kreatif. Iya, orang kreatif. Di sini berarti kita bisa sebut creative kid, anak yang kreatif. Jadi itu 3 contoh simple untuk kata sifat adjektif. Sebelum kita ke arah yang lebih ribet lagi, kita akan ke sedikit penjelasan tentang adjektif. Ingat ya teman-teman, adjektif ini adalah bagian dari kata-kata yang sering kita gunakan kata sifat. Entah itu di bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tidak menutup kemungkinan. Oke? Fungsi adjektif kata sifat tadi adalah untuk menggambarkan, memperlihatkan seseorang atau sesuatu. Entah itu manusia, entah itu hewan, ataupun entah itu tempat. Bisa saja kamu mau menggambarkan kucing kamu yang lucu misalnya, atau anjing kamu yang lucu. Jadi di gambar di bawah ini anjingnya lucu-lucu kan? Iya, betul. Betul nggak, Remon? Iya. Jadi, dengan anjing yang lucu ini, kita sudah menggunakan kata sifat. Lucu merupakan kata sifat yang menggambarkan si anjing ini. Jadi, kita bisa panggil dengan cute dog. Cute dog. Iya, cute dog. Sesuai gambar di bawah ya. Oke, untuk yang kedua, kita memberikan informasi yang lebih banyak. Jadi kita tidak hanya sebut, ini laki-laki, kita tidak hanya sebut boy. Misalnya dia lagi baca buku, berarti dia rajin baca buku. Jadi kita tidak hanya sebut dia boy, kita bisa sebut dia sebagai diligent boy. Laki-laki yang rajin. Laki-laki yang rajin. Oke, itu tentang laki-laki yang rajin dan anjing yang lucu. Bisa juga kamu melihat, bisa juga ketika kamu nonton film. Terus kamu melihat ada gedung yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi kamu bisa sebut, wah gedungnya tinggi banget ya. Itu sudah kata sifat, adjektif. Kita bisa sebutin dengan tall building. Tall building. Jadi kita sudah menggunakan kata adjektif ini sehari-hari. Ini hanya penjelasan agar kita lebih paham lagi penggunaannya. Oke. Terus, kalau misalnya kita melihat ada bunga, misalnya ini bunga, dan ketika kamu lihat bunga ini, bunga ini cantik ya, berarti kata sifat atau adjektif ini cantik. Terus diikuti dengan bunga, beautiful flower, namanya kita sebutnya beautiful flower. Coba ulangi teman-teman, apa? Iya, betul, beautiful flower. Oke, itu contoh untuk bunga ya. Jadi ketika kamu melihat misalnya anak tetangga lagi nyapu, kamu boleh sebut diligent girl atau diligent boy ya teman-teman ya. Contoh-contohnya ini yang smart itu pintar, old tua, young muda, sharp tajam, delicious enak, diligent rajin, lazy malas, bitter pahit, sweet manis. Oke, next ya. Oke, kita kan udah Miss Poppy udah kasih beberapa contoh. Jadi di sini mau tanya nih, apa warna air yang ada di sini? Ayo, ada yang bisa jawab? Yogen atau Remon mungkin?
Mukanya seneng banget ya. Jadi kalau mukanya seneng banget, Miss itu bisa panggil Happy Raymond atau Happy Yogen ya. Oke. Iya, iya Ria. Oh, blue ya. Berarti kita bisa sebutnya blue water. Oke. Blue water. Blue water ini biasanya di mana, teman-teman? Di pantai, betul. Ada yang sering ke pantai di sini? Ya, lockdown ya, teman-teman. Semoga tetap sehat ya. Oke, yang berikutnya kita kata sifat bukan hanya kayak rajin, pintar, tapi tentang kata apapun yang menggambarkan sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu. Seperti tadi kan, warna airnya biru, jadi air biru, blue water ya. Kau ini warnanya apa nih pohonnya? Apa? Hijau. Ya, kalau hijau berarti kita kasih a green tree, bener. Sama kalau rumput, green grass, betul. Rumput yang hijau, pohon yang hijau, betul sekali teman-teman semuanya. Sudah pinter ya teman-teman. Semoga paham sekali sampai di sini teman-teman. Oke, kita ke tempat yang lebih seru sekarang ya. Oke, next. Waduh, ini si perempuan, si dia lagi lari nih. Biasa orang kalau lagi lari itu kan cepat sekali kan. Jadi kita bisa ngomong cepat itu dengan quick. Quick, pelari itu runner. Pelari itu runner. Jadi quick runner. Quick runner. Pelari yang cepat. Jadi quick ini menjelaskan tentang runner, pelarinya. Jadi kita jadi tahu kalau pelarinya itu cepat sekali, teman-teman ya. Oke, kita ke gambar yang kedua. Di sini kita bisa lihat si dia fleksibel ya. Fleksibel sekali ya, bisa pegang pakai tangan ke kaki sendiri. Itu berarti flexible girl. Sama, dia seorang perempuan, terus dia sangat fleksibel. Berarti kita bisa sebutnya flexible girl. Waduh, kita makin tambah aja ya orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang larinya cepat. Jadi itu merupakan arti dari adjektif ya teman-teman, bukan hanya sekedar kata sifat seperti rajin menabung, rajin olahraga, atau malas ya. Oke. Nih, siapa yang suka pisang di sini? Ayo. Do you love banana? Do you love lemon? Kalau banana nih, kita bisa jelasin warnanya apa. Ayo. Iya kuning. Berarti kita bisa sebutnya yellow banana. Betul nggak? Iya. Pinter-pinter. Ya udah. Terus yang kedua, kamu juga bisa lemon. Lemon rasanya apa? Asem ya, asem sekali ya lemon ya. Ada yang nggak suka lemon di sini. Jangan sampai kemakan kulitnya ya, nanti pahit banget itu. Jadi kita bisa sebut sour lemon. Sour lemon. Lemon yang asam. Bisa juga lemon itu warna kuning juga ya, a yellow lemon. Oke. Akhirnya kita udah hampir di penghujung ya teman-teman. Oke. Ini nih. How do you call this boy? Gimana ini kalau kita menjelaskan atau mendeskripsikan tentang laki-laki ini? Tinggi nggak teman-teman? Iya, tinggi banget ya. Oke, kalau tinggi kita sebutnya berarti tall boy. Tall boy. Tall boy ya teman-teman.
Waduh, ada lagi nih sama pelihara anjing. Kamu juga bisa ketika kamu ingin kasih makan. Terus kamu gemes banget sama anjingnya. Terus kamu kayak, lucu banget, aku mau main sama dia, gitu-gitu kan. Kamu juga bisa sebutin, wah, wah, a cute dog. Cute dog. Anjing yang lucu ya teman-teman ya. Oke, next. Sedikit penjelasan ya tentang adjektif. Kita adjektif itu digunakan setelah noun. Noun itu kata benda. Noun itu kata benda. Jadi rumusnya itu adjektif plus noun. Adjektif plus noun. Contoh yang pertama, they have a beautiful house. They have a beautiful house. Di sini beautiful adalah adjektif. Setelah itu diikuti dengan house. House itu kata benda yaitu rumah. Berarti artinya mereka mempunyai rumah yang indah. Jadi adjektifnya di sini yang di mana teman-teman? Beautiful. Iya betul, beautiful. Oke, contoh kedua, we eat a very sweet orange. Aduh, ada yang mau jeruk di sini orange? Ada yang demen dibikin jus? Rani suka ya? Oke. We eat a very sweet orange. Kita makan jeruk yang sangat manis. Di sini sweet-nya adalah adjektif ya. Diikuti dengan plus noun. Orange-nya adalah noun. Orange di sini jeruk adalah kata benda. Kata benda itu bisa berupa kata benda atau noun itu bisa berupa orang, bisa berupa jeruk, bisa berupa anjing, kucing, hewan peliharaan, hewan, atau gedung-gedung bangunan ya, bukan hanya benda mati ya, benda hidup juga ya teman-teman, perlu diingat ya. Oke. Terus juga ada pemakaian untuk yang verb tambah adjektif, yang pakai verb ya sekarang. Dan juga ada yang pakai noun plus to be plus adjektif. To be-nya adalah is and are atau was, were. Jadi contoh pertama kita bisa lihat dia pakai to be. Their house is beautiful. Their house is beautiful. Jadi dia hanya sampai beautiful kata-katanya. Beautiful ini menjelaskan tentang rumah mereka. Rumah mereka kenapa? Rumah mereka bentuknya apa? Bagaimana? Jadi di sini their house is beautiful menjelaskan tentang rumah mereka yang indah. Yang kedua itu pakai yang verb. Kita tahu dia verb ketika dia tidak pakai to be. Ini ada looks, pakai s. Di sini ada Doraemon nih. Yang sering nonton Doraemon, yang nonton Stand By Me, pasti banyak ya di sini ya, teman-teman. Oke, ini yang pakai verb. Doraemon looks interesting. Doraemon look interesting. Doraemon looks interesting. Doraemon terlihat menarik ya. Iya ya teman-teman. Jadi kita tertarik untuk nontonnya ya. Jadi aku ulangi ya. After a verb or noun like to be, look, or feel. Di sini kita bisa menjelaskan rumah tetangga yang indah, yang megah, yang besar. A large house. My friend's house is large. Dan lain-lain ya. Terus kita harus bisa membedakan antara verb dan to be-nya pemakaiannya agar tidak berbeda ya teman-teman.
Oke, sekarang kita sudah hampir dekat nih teman-teman, tapi belum selesai, ada sedikit tambahan. Siapa yang suka bonus di sini? Kalau makan es krim pasti nggak cukup ya. Kalau satu scoop maunya 2 atau 3, oke? Iya. Sebagai pengingat ya teman-teman, tidak semua berbentuk seperti all. Kata sifatnya tidak semua berbentuk seperti all, tua, lazy, malas, diligent, rajin. Ada juga yang pakai ini. Ada juga yang pakai ing, ada yang juga yang pakai ed di belakangnya. Ya. Contohnya annoying, boring, disappointing. Annoying menyebalkan, boring membosankan, disappointing mengecewakan. Ini juga kata sifat. Karena dia menjelaskan atau mendeskripsikan tentang hal atau sesuatu, non atau pronom, maupun orang atau hewan, atau benda mati maupun benda hidup ya teman-teman. Terus untuk bentuk yang ed, ini teman-teman, yang tadi annoying jadi annoy, yang tadi boring jadi bored, yang tadi disappointing jadi disappointed. Iya, itu ed-nya ya. Ini juga kata sifat. Misalnya terus ini digambar, kamu lihat ini si cewek ini lagi bosen. Lagi bosen ya. Lagi bosen, suntuk ya. Kita juga bisa bilang the girl annoyer. Noiker. Oke ya. Akhirnya kita udah sampai penghujung. Terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Semoga sehat-sehat selalu. Ada pertanyaan? Oh, Risa mau bertanya tentang ini ya. Kenapa a bored girl? A bored, the girl is bored. Bukan the girl is boring. Iya, karena boring itu karena boring itu menjelaskan tentang situasi. Tapi di sini yang bosen adalah, tapi di sini si gadis ini merasakan bosan, bukan suasananya yang bosan. Jadi kamu bisa ngomong the girl feels bored atau she is bored, lagi bosan. Iya, ada lagi teman-teman. Jadi ya udah sampai di sini teman-teman. Semoga kalian paham. Dan untuk minggu depan bisa lihat halaman 3, halaman 3 sampai 5 di buku Anda. Jadi di sana kita bisa pilih kata-kata adjektif yang mana aja sih, dilingkari ya teman-teman, dan kita akan bahas minggu depan. Sampai ketemu lagi teman-teman.